Selamat sore rekan-rekan PPGT Jemaat Pantan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita diperjumpakan lewat persekutuan kita pada saat ini. Meskipun kita menggunakan media virtual, tetapi yakinlah bahwa Kristus tetap hadir dalam persekutuan kita pada saat ini. Mari kita menyanyikan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan ketika Engkau boleh memungkinkan kami beribadah bersama-sama pada saat ini. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menuntun dan menyertai hati setiap kami, kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di dalamnya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin firman Tuhan.
Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita bahwa seorang pemuda dipilih untuk menjadi ketua di salah satu organisasi kerohanian. Dia menolak panggilan tersebut dengan alasan bahwa dia belum mampu berkata-kata, apalagi memimpin suatu organisasi. Dia kemudian diberi waktu untuk memikirkan, menggumuli bagian tersebut. Dengan tuntunan Roh Kudus, dia akhirnya menerima dengan kemauan bahwa dia akan belajar untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut. Bukankah dalam Alkitab Perjanjian Lama terdapat beberapa tokoh yang juga menolak panggilannya, tetapi tetap Tuhan pakai untuk melayani. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Musa yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian Yeremia dan juga Nabi Yesaya yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesaya dipanggil melalui keterpanggilannya menggantikan Raja Uzia. Umat Allah pada saat itu merasa sedih, merasa kehilangan atas meninggalnya Raja Uzia. Mereka begitu mengasihi Raja Uzia pada saat itu, dan hal inilah yang menyebabkan Allah memanggil Yesaya dalam pelayanan ini. Kemudian dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, di mana penglihatan Yesaya akan kemuliaan Allah terjadi pada saat itu. Pada saat itu berdiri para serafim atau malaikat Tuhan. Serafim di sini disebut juga sebagai malaikat Tuhan. Dan berseru-seru dalam ayatnya yang ketiga, mengatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Pada saat mereka mendengar malaikat Tuhan berseru, terjadi mujizat. Pada ayatnya yang keempat, sangat jelas bahwa bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Kemudian dalam ayatnya yang kelima, kesadaran Yesaya muncul bahwa ia adalah seorang yang najis bibir. Dan bahkan dia mengatakan tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Hal tersebut juga mau mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan orang yang layak untuk mendapat penglihatan tersebut, dan juga bukan orang yang layak untuk menerima kesempatan melihat banyak hal yang di luar nalar sekalipun. Tetapi dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, di mana proses pemanggilan Yesaya dinyatakan, menarik bahwa salah seorang serafim terbang mendapati Yesaya dan menyentuhkan bara api yang diambil dengan sepit dari mezbah kepada mulut Yesaya. Hal itu dilakukan supaya Yesaya menerima pengampunan dari Tuhan untuk dilayakkan dalam proses pemanggilannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan konteks perjanjian lama pada saat itu. Dalam Keluaran 21 ayat 24 dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, dan sebagainya. Pada saat itu, Yesaya mengaku bahwa dia adalah orang yang najis bibir, dan bahkan tinggal di antara orang-orang yang juga najis bibir. Maka hal itu dilakukan. Serafim tersebut mengambil bara dari mezbah untuk menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai proses dari pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah. Dalam ayatnya yang ke-8 menyatakan kesiapan hatinya. Yesaya segera menyatakan kesiapan hatinya untuk mau diutus Tuhan. Sangat jelas dikatakan, "Ini aku, utuslah aku." Dengan
spontan dia menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena dia benar-benar siap untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah sebagai pemuda Kristen pada saat ini, kita sudah seperti Yesaya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, segera menyatakan kesiapan hati kita? Ataukah malah sebaliknya? Kita masih mencari-cari alasan, bahkan mengatakan bahwa kita tidak mampu. Pandemi COVID-19 pada saat ini benar-benar memaksa kita untuk melaksanakan proses peribadahan di rumah, melaksanakan proses belajar di rumah, melaksanakan segalanya di rumah. Beberapa pemuda berkumpul untuk membicarakan langkah apa yang harus mereka lakukan agar ibadah tetap dilaksanakan meskipun dalam media virtual. Mereka akhirnya mengambil suatu kesimpulan bahwa mereka akan tetap melaksanakan peribadahan dengan memakai media virtual. Tentunya dalam hal ini kompetensi-kompetensi seperti mengoperasikan kamera, mengoperasikan komputer dan lain sebagainya perlu, sangat dibutuhkan. Pada saat itu beberapa pemuda tersebut mengatakan, saya belum mampu untuk mengoperasikan kamera dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Dengan kemauan belajar, mereka akhirnya bisa. Mereka mampu untuk mengambil video, bahkan melayani Tuhan melalui ibadah virtual. Mereka memang bekerja di belakang layar, tetapi itu adalah bentuk pelayanan yang benar-benar Tuhan kehendaki dalam proses-proses saat ini. Tema kita pada saat ini adalah bukan kemampuan tetapi kemauan. Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi oleh Tuhan, kemampuan kita terbatas, tetapi Allah menginginkan kita. Allah sungguh telah memikirkan banyak hal yang sungguh tidak terbatas. Hal inilah yang penting untuk kita sadari, bahwa sudah sepantasnya kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Bukan kemampuan kita yang paling penting, tetapi kemauan kita lah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang paling penting. Kesediaan kita dulu, baru kemampuan akan Tuhan tunjukkan lewat diri kita. Allah akan berkarya dalam hidup kita, akan berkreasi ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Untuk itu, jangan tunda lagi. Terimalah dan beranilah berkata seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang layak kami sembah, kami sapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, waktu pada saat ini boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami masih dimungkinkan untuk beribadah bersama-sama pada saat ini, meskipun menggunakan media virtual. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam kehidupan setiap kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, datang berdoa untuk teman-teman yang dalam proses karantina mandiri ya Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, kiranya mereka terus Engkau kuatkan, Engkau topang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tetap menyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka. Kami juga datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, datang berdoa untuk PPGT di Jemaat Pantan. Engkau terus menyertai ya Tuhan, kiranya PPGT-Mu di tempat ini boleh senantiasa berproses, bertumbuh, berakar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk setiap hal baik yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau yang akan turut campur tangan dalam proses-proses pergumulan kami mengenai pandemi COVID-19 hingga pada saat ini. Kiranya Engkau terus mampukan kami, Engkau terus tuntun langkah kami, agar kami tetap percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berkaryalah dalam hidup kami Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau memang hatimu tak samyang, kenapa dulu kau kirim surat padaku? Semua